Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-134. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, ketika untuk beberapa saat Arya Saloka masih berdiam diri, ia menjadi semakin tegang dan gelisah. Sekali-kali ia mencuri pandang ke arah wajah anak muda itu, namun ia tidak dapat mengetahuinya apakah yang tersirat di wajahnya itu. Tiba-tiba di dalam kegelisahannya ia mendengar jawaban yang mengejutkan, bahkan hampir tak dipercayainya. "Marilah, naiklah ke punggung kudamu, berjalanlah di depan." Untuk sesaat ia terpaku. Dengan termangu-mangu ia memandang Arya Saloka yang masih duduk di atas kudanya dengan tenang. Ketika tampak wajah anak muda itu tanpa berkesan kemarahan, barulah ia percaya pada telinganya. Perlahan-lahan ia mendekati kudanya dan meloncat ke atasnya. Karena getar kakinya, maka barulah loncatan kedua ia berhasil duduk di punggung kudanya. Kemudian perlahan-lahan pula ia memutar kuda itu dan berjalan mendahuluinya. Kembali barisan itu berjalan maju mendekati kota. Akhirnya mereka sampai juga di gardu pertama. Keempat penjaganya berdiri berjajar dengan tegak. Iralah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka, sehingga meskipun dengan gemetar, mereka tidak melarikan diri. Arya melihat keempat orang itu, tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan ia segera dapat mengenal Ira. Dengan tersenyum ia berkata, "Ira, tidakkah kau ikut Paman Lembusora ke Pamingit?" Ira membungkuk hormat. Jawabnya, "Tidak, Tuan. Aku lebih senang menunggu kedatangan Tuan di sini." "Terima kasih," jawab Arya. "Agaknya Paman Lembusora memang tak memerlukan kau." "Aku bersenang hati kalau demikian," jawab Ira. "Tetapi kau tidak akan bersenang hati kalau itu terjadi kemarin atau lusa," sahut Arya Saloka. Ira diam. Memang ia tidak akan bersenang hati, sebab dengan demikian berarti ia kehilangan mata pencahariannya. Sungguh lucu, tetapi ia diam saja. Ia tidak berkata apa-apa ketika Arya menjadi bertambah jauh. Ia melihat di belakang Arya Saloka itu seorang yang baginya sangat menakutkan, Bantaran. Mudah-mudahan Bantaran pun tidak mendendamnya. Akhirnya barisan itu sampai juga di halaman rumah Kepala Perdikan Banyu Biru. Wana Merta menerima mereka dengan perasaan lega. Kalau ada apa-apa kini, ia tidak cemas lagi. Segera dipersilahkannya Arya Saloka naik ke pendopo. Di samping Arya Saloka, duduk dengan wajah yang cerah, Putri Kebu Kanigara, Endang Widuri. Ia mendapat izin dari ayahnya untuk mengikuti anak muda itu mengantarkan laskarnya ke Banyu Biru. Kemudian Bantaran duduk bersama mereka. Sesudah mereka mengadakan pembicaraan singkat, segera Bantaran membagi pekerjaan kepada laskarnya yang berjumlah 100 orang itu. Mereka disebar di seluruh kota dengan pesan. Pekerjaan mereka adalah mengamankan dan melindungi rakyat Banyu Biru, bukan menakut-nakuti. Terhadap laskar Banyu Biru yang ditinggalkan oleh Lembusora, mereka harus bersikap baik. Dengan demikian, mereka harus memberi kesan bahwa kehadiran mereka benar-benar memberikan suasana baru, suasana yang tenang, tentram, dan damai. "Kalian kali ini adalah tenaga-tenaga sukarela untuk membantu Ki Ageng Lembusora menjaga ketentraman tanah ini. Namun kalian harus menunjukkan bahwa kalian mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan kalian. Kalian harus membuktikan bahwa jiwa kalian berbeda dengan jiwa Laskar Ki Ageng Lembusora sendiri. Junjung tinggi namamu dan nama pemimpinmu." Arya Saloka menekankan setiap kata kepada laskarnya.
Ketika laskar itu mulai berpencaran, terdengarlah suara riuh hampir di seluruh jalan-jalan di dalam kota. Rakyat Banyu Biru menyambut kedatangan laskar itu dengan keriangan yang bergelora. Mereka melihat laskar yang berjalan dalam kelompok-kelompok kecil itu sebagai pelindung mereka. Kecuali laskar yang diserahkan kepada Wanamerta yang dipimpin langsung oleh Bantaran, Arya Saloka telah menugaskan Penjawi dan Jaladri untuk pergi ke Pamingit. Mereka mendapat tugas untuk mengetahui sampai di mana kekuatan golongan hitam. Mereka harus menyaksikan pertempuran yang terjadi antara Laskar Lembu Sora dan Laskar Hitam, dan kemudian kembali kepada Arya Saloka untuk melaporkan hasilnya. Malam itu Arya Saloka dan Endang Widuri bermalam di rumah Arya yang telah ditinggalkan hampir 6 tahun. Banyaklah yang dapat diceritakan kepada gadis itu tentang rumah ini. Ia dapat menunjukkan di mana ia pada saat itu berhasil membunuh seseorang yang akan mengambil pusaka-pusaka simpanan ayahnya. Namun ia sendiri terpukul dan pingsan karenanya. Ia dapat menunjukkan pula kemana ia melarikan diri ketika tiba-tiba rumah ini diserang oleh laskar yang tak dikenalnya. Ketika ia telah berhasil membunuh salah seorang dari mereka, tiba-tiba ia dikeroyoknya. Untunglah Penjawi datang tepat pada saatnya. Widuri mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Ia menjadi terharu mendengarkan cerita pengalaman yang pernah dijalani oleh Arya Saloka pada umurnya yang masih sangat muda. "Kalau malam ini mereka datang kembali," kata Arya Saloka, "aku tak perlu berlari-lari lagi." "Kau telah merasa dirimu tak terkalahkan," sahut Widuri. "Tidak," jawab Arya, "sebab sekarang ada kau. Bukankah kalungmu itu menakutkan orang?" Widuri mencibirkan bibirnya, katanya kepada Wanamerta yang duduk bersama mereka, "Apakah Eyang takut juga kepada kalungku ini?" Wanamerta tertawa, jawabnya, "Aku tidak, sebab aku tak bermaksud jelek. Entahlah cucu Arya Saloka." Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi merah. Ia tidak tahu apa sebabnya. Sedang Arya Saloka pun tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ketika keadaan menjadi sepi, terdengarlah di kejauhan gonggong anjing liar yang berkeliaran di lereng-lereng pegunungan. Dari selatan, mengalirlah angin pegunungan membawa udara yang sejuk. "Cucu Widuri," kata Wanamerta kepada gadis lincah itu, "aku persilahkan cucu beristirahat di ruang sebelah. Biarlah aku dan cucu Arya Saloka berjaga-jaga di sini." Widuri memang sudah mengantuk. Karena itu segera ia pun berdiri dan masuk ke ruang di dalam rumah itu. Ia sama sekali tidak takut karena di luar berjaga-jaga Arya Saloka, Wanamerta dan Bantaran. Sedang di halaman belakang pun ada beberapa orang yang mengawal. Sementara itu di perbatasan, Mahesa Jenar, Kebu Kanigara Mantingan Wirasaba dan para pemimpin Laskar Banyu Biru yang lain sibuk menyalakan api untuk mematangkan kijang hasil buruan mereka. Tidak jauh dari perapian itu, Rara Wilis bertiduran di atas rumput-rumput kering sambil menganyam angan-angan. Sekali-kali angan-angannya itu membumbung tinggi, membelit di antara bintang-bintang di langit. Namun sekali-kali ia terlempar kembali ke dunianya kini. Berbaring di antara batang-batang ilalang, di antara laskar yang bersiaga penuh untuk bertempur. Entah besok, entah lusa, kemudian apakah sesudah pertempuran itu berakhir, ia masih dapat menikmati gemerlapnya bintang di langit itu? Atau kalau Tuhan masih mengurniakan umur panjang kepadanya, apakah ia masih dapat bertemu dengan Mahesa Jenar? Rara Wilis tiba-tiba tersentak karena angan-angannya sendiri. Tidak sengaja ia memandang ke perapian.
Dilihatnya di antara mereka seorang yang selama ini mengikat hatinya, tetapi laki-laki itu tidak menoleh kepadanya. Bahkan ia masih asik menikmati daging kijang yang kadang-kadang diselingi oleh tertawanya yang riang. Agaknya Ki Dalang Mantingan adalah orang yang cukup jenaka sehingga mereka tertawa-tawa karena kelucuannya. Rara Wilis menarik nafas panjang. Sebagai seorang gadis, ia kadang-kadang ditakut-takuti oleh umurnya yang bertambah-tambah dari hari ke hari. Apakah ia harus berjalan dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain, dari satu perkelahian ke perkelahian yang lain sepanjang hidupnya? Tidakkah pada suatu saat ia akan dihadapkan kepada suatu kewajiban yang seharusnya dijalani oleh setiap wanita? Rara Wilis pada suatu saat pasti ingin melepaskan pedang dari pinggangnya dan menggantinya dengan pisau dapur yang sederhana. Ia pada suatu saat pasti ingin melepaskan ikat pinggang kulitnya yang kasar, di mana pedangnya selalu menggantung, dan menggantinya dengan selendang yang halus untuk mengemban bayinya. Ya, ia rindukan masa yang berbahagia, masa ia tidak bermain-main dengan nyawanya, tetapi bermain-main dengan anaknya. Akhirnya, sebagai seorang manusia yang lemah, ia hanya dapat memanjatkan doa kepada kekuasaan yang tertinggi. Mudah-mudahan sampailah ia pada saatnya diperkenankan menikmati hidup ini sebagai manusia biasa, sebagai wanita biasa. Ketika sekali lagi ia memandang ke perapian, ia masih melihat mereka yang duduk melingkari perapian itu bersenda gurau. Karena itu ia pun terbawa pula oleh suasana yang gembira itu. Sehingga kemudian ketika ia mendengar Ki Dalang Mantingan berjenaka, ia pun tersenyum sendiri. Di langit bintang gemintang satu-satu berjalan di dalam garis edarnya, sedang mega putih yang membayang di selatan sebagai selimut yang putih menaburi punggung bukit Telamaya. Malam itu berjalan setapak demi setapak menjelang pagi, baik yang berada di Banyu Biru maupun yang berserak-serak di perbatasan. Meskipun tidak meninggalkan kewaspadaan, namun mereka dapat menikmati istirahat malam itu dengan baiknya. Mereka sadar bahwa bahaya pasti tidak akan datang, baik dari Laskar Lembu Sora maupun dari Laskar Golongan Hitam, sebab mereka selambat-lambatnya petang tadi pasti sudah saling berhadapan. Bahkan mungkin bagian-bagian dari laskar mereka sudah terlibat dalam bentrokan-bentrokan. Perhitungan mereka itu pun benar, tak ada apapun yang terjadi sampai matahari muncul di timur, diantar oleh kicauan burung-burung liar yang hinggap di cabang-cabang pohon perdu. Lereng bukit itu seolah-olah disiram oleh kesejukan cahaya pagi yang segar yang merayap turun dari ujung-ujung pepohonan dan jatuh berserakan di tanah merah ketika Mahesa Jenar membuka matanya. Setelah beberapa saat ia tertidur dalam kehangatan perapiannya, ia terkejut melihat sesosok tubuh yang berdiri tidak jauh darinya. Dalam keremangan cahaya pagi, dilihatnya bayangan itu menggeliat dengan nyamannya. Kemudian tampaklah dadanya yang segar menggelombang dalam tarikan nafas pagi. Perlahan-lahan Mahesa Jenar bangkit. Seperti terpaku ia melihat bayang-bayang yang mengesampingkannya. Ia menjadi heran sendiri, seperti kisah dalam mimpi, bahwa di tengah-tengah padang ilalang itu dapat ditemuinya keindahan yang sempurna menurut selera hatinya. Ketika bayangan itu perlahan-lahan melangkahkan kakinya, Mahesa Jenar bangkit berdiri. Agaknya bayangan itu mendengar desis kakinya, sehingga terputarlah wajahnya, memandang Mahesa Jenar yang berjalan perlahan-lahan mengikutinya. "Bintang pagi masih bersinar di tenggara," tegur Mahesa Jenar dalam nada yang rendah. Rara Wilis tersenyum, tetapi matahari telah meninggalkan peraduannya.
Mahesa Jenar menengadahkan wajahnya, memandang matahari pagi yang masih kemerah-merahan. Sambil tersenyum pula ia berkata, ia akan datang pada saat ia harus datang. Dan ia akan pergi pada saat ia harus pergi, sahut Willis. Peredaran jinantra alam yang tak terkendalikan oleh kekuatan apapun selain oleh Maha Penciptanya, kata Mahesa Jenar. Karena itu, milikilah yang harus kau miliki, potong Willis. Matahari, tanya Mahesa Jenar sambil tersenyum. Ya, jawab Willis. Matahariku adalah mataharimu, kata Mahesa Jenar pula. Keduanya tersenyum. Hanya mereka berdualah yang dapat merasakan betapa indahnya senyum mereka masing-masing. Seindah bintang pagi di Tenggara, seindah matahari pagi di puncak bukit. Aku akan mencuci muka di mata air sebelah, kata Rara Willis kemudian. Pergilah, aku akan menyiapkan api, jawab Mahesa Jenar. Rara Willis berjalan semakin cepat. Di pinggangnya masih tergantung pedang tipisnya. Mahesa Jenar memandangi bayangan itu sampai hilang di balik sebuah batu padas. Di sanalah Rara Willis mendapatkan mata air yang kecil. Hari itu pun tak mereka jumpai persoalan-persoalan yang penting. Bahkan mereka dapat hilir mudik dari perbatasan masuk ke dalam kota. Kepu Kanigara telah menjemput putrinya, sedang Mahesa Jenar dan Arya Saloka malam berikutnya bermalam di Banyu Biru. Seperti malam kemarin, malam ini pun berlalu begitu saja. Namun mereka mengharap bahwa hari berikutnya Penjawi dan Jaladri telah dapat datang kembali dengan keterangan-keterangan yang mereka perlukan. Sebelum fajar menyingsing di pagi yang dingin, datanglah orang yang mereka harap-harapkan itu. Derap dua ekor kuda yang lari dengan kencangnya, memukul-mukul jalan yang berbatu-batu menuju ke rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Para pengawal perbatasan segera berloncatan dari gardu mereka yang bersiaga. Tetapi ketika mereka melihat Penjawi dan Jaladri yang duduk di punggung-punggung kuda itu, maka mereka biarkan berlalu. Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki-kaki kuda itu seperti tumbuh dari dalam tanah, sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh di dalam dada para pengawal itu. Kabar apakah yang dibawa oleh Penjawi dan Jaladri? Arya Saloka dan Mahesa Jenar pun kemudian mendengar derap kuda yang semakin dekat. Segera mereka bangkit dari pembaringan mereka sambil menebak-nebak siapakah orang-orang yang berkuda di pagi-pagi buta ini. Demikian juga Wanamerta dan Bantaran yang berada di pendopo pun segera bersiaga kalau ada sesuatu yang tak mereka harapkan terjadi. Tetapi hati mereka menjadi kendor kembali setelah mereka melihat Penjawi dan Jaladri masuk ke halaman. Demikian ketika kuda-kuda itu berhenti, berloncatanlah mereka turun dan langsung naik ke pendopo. Tampaklah wajah-wajah mereka yang kotor karena debu yang tak sempat mereka usap. Sedang di punggung membekaslah keringat mereka yang mengalir deras. Namun demikian, tampaklah senyum mereka membayang di bibir mereka. Wanamerta menerima mereka dengan tergopoh-gopoh. Dipersilahkanlah mereka duduk. Dan kepada seorang pelayan, Wanamerta minta untuk segera disediakan bagi mereka minum yang hangat. Terima kasih Kiai, kata Penjawi di antara desah nafasnya yang mengalir cepat. Selamatkah kalian? Tanya Wanamerta kemudian. Baik Kiai, jawab mereka hampir bersamaan. Syukurlah, sambung Wanamerta. Bersamaan dengan itu muncullah Mahesa Jenar dan Arya Saloka lewat pintu peringgitan. Mereka langsung duduk di hadapan Penjawi dan Jaladri. Dari wajah-wajah kedua orang itu, Mahesa Jenar dan Arya Saloka mendapat kesan bahwa mereka telah menempuh perjalanan yang berat. Mereka pun kemudian menanyakan keselamatan kedua orang itu. Perjalanan yang menyenangkan. Namun terdengarlah suara itu amat perlahan-lahan. Dengan senyum lucu Jaladri memandang Penjawi sambil menyebut,
Cemasnya yang tak terduga-duga. Yang mendengar ikut tersenyum pula. "Kalian tentu punya cerita yang panjang," kata Arya Saloka. "Tetapi aku lihat kalian tak sempat mandi di perjalanan. Karena itu, apabila keadaan tidak mendesak, mandilah kalian dahulu. Kemudian setelah makan pagi, biarlah kalian bercerita panjang lebar. Akan aku panggil semua pimpinan Laskar Banyu Biru, Paman Kebu Kanigara, Bibi Wilis dan Endang Widuri. Aku kira mereka akan senang pula mendengar ceritamu." "Baiklah," jawab Penjawi. "Kami akan mandi dahulu, makan pagi, lalu kami akan bercerita supaya cerita kami tidak terlalu banyak tertinggal." Jaladri tertawa, sambungnya, "Urutan yang bijaksana." Kemudian setelah minum teh hangat dengan gula aren, Penjawi dan Jaladri segera turun ke mata air di sebelah rumah itu. Mereka mendapat pinjaman beberapa potong pakaian untuk mengganti pakaian yang telah basah oleh keringat dan kotor oleh debu tebal. Dalam kesempatan itu, Arya Saloka telah memerintahkan untuk menjemput para pemimpin Laskar Banyu Biru yang berada di perbatasan, termasuk Mantingan dan Wirasaba. Ketika matahari telah naik di ujung cemara, pendopo Banyu Biru itu pun telah dipenuhi oleh para pemimpin Laskar Banyu Biru. Mereka semua mengharap dapat mendengarkan langsung cerita Penjawi dan Jaladri. Meskipun masih agak payah, di pendopo itu hadir juga Sendang Parapat. Penjawi dan Jaladri duduk berjajar di samping Arya Saloka, kemudian duduk pula Wanamerta, Bantaran, Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Mantingan, Wirasaba, Rara Wilis dan Endang Widuri. "Nah," kata Arya Saloka kemudian, "mulailah dengan kisah cemasmu." Penjawi membetulkan letak duduknya sambil menarik nafas. Ia berkata, "Baiklah. Setelah perutku kenyang, ingatanku menjadi baik, sehingga banyaklah yang akan aku ceritakan kepada kalian." Yang hadir di pendopo itu telah siap untuk mendengar apakah yang telah terjadi di Pamingit. Lusa, Penjawi memulai ceritanya. "Aku dan Adi Jaladri berangkat ke Pamingit beberapa saat setelah Ki Ageng Soradipayana meninggalkan Banyu Biru. Namun demikian, kami masih dapat mendahului Laskar Pamingit itu. Kami titipkan kuda kami di rumah Paman Darpa, dan mulailah kami dengan pekerjaan kami. Ki Ageng Lembusora ternyata benar-benar seorang yang memiliki ketangkasan berpikir. Kami terkejut ketika kami diketahui bahwa beberapa bagian laskarnya langsung menerobos lewat Randu Putih dan menduduki Kepandak, sedang induk pasukannya masih tetap menuju pusat pemerintahan Pamingit. Dan setelah terlibat dalam bentrokan tak berarti, induk pasukan itu bermalam di Sumber Panas." Ini adalah suatu keadaan yang sama sekali tak diduga oleh golongan hitam. Karena itu, dengan mudahnya mereka dapat didesak dari tempat-tempat itu. Tetapi karena itu pula lah, maka mereka agaknya menjadi marah. Menjelang pagi, aku dan Adi Jaladri melihat-lihat pertempuran yang akan berkobar di Kepandak. Kami berjanji bahwa malam hari kami bertemu di rumah Paman Darpa. Setelah kami mendapat gambaran dari kedua garis pertempuran itu, pekerjaan kami pun menjadi agak sulit, sebab kami tidak mau diketahui oleh kedua belah pihak. Untunglah bahwa aku dapat menghubungi beberapa orang Banyu Biru yang berada di dalam Laskar Lembusora ketika mereka sedang mengambil air untuk keperluan laskar itu. Tetapi pekerjaan Adi Jaladri agak lebih sulit. Penjawi berhenti sejenak. Ia memandang kepada Jaladri. Katanya, "Tidak ada orang yang lebih mengetahui daripada Adi sendiri. Nah, ceritakanlah." Jaladri mengangguk sambil tertawa kecil. Ia berkata, "Bukan lebih sulit, tetapi aku justru lebih beruntung.
Ia berhenti sebentar, lalu meneruskan. Pagi-pagi buta, aku mencoba untuk mencari tempat yang baik. Aku ingin tahu siapakah yang berada di dalam kedua pasukan yang akan bertempur itu. Tetapi baru saja aku mendapat tempat yang baik menurut pikiranku. Tiba-tiba terdengar suara berdesir di belakangku. Aku terkejut dan aku menjadi berdesir ketika tiba-tiba aku ketahui, menurut ciri-ciri yang pernah aku dengar, seorang tua bertubuh bongkok dengan wajah yang mengerikan. Bugel Kaligi, potong Wanamerta. Ya, Bugel Kaligi, sahut Jaladri. Dengan mata yang mengandung kebencian, ia memandang kepadaku. Akhirnya ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, "Hai kelinci yang malang, siapakah namamu dan apakah kerjamu di sini?" Aku menjadi gemetar. Aku tahu siapakah orang itu. Karena itu tiba-tiba terbayanglah di dalam otakku gambaran Yamadipati datang untuk menagih janji, mengambil kembali nyawa yang dititipkan di dalam raga ini. Apa yang dikerjakan oleh hantu itu? Bertanya Sendang Papat tidak sabar. Menakut-nakuti aku, jawab Jaladri. Dan aku benar-benar takut kepadanya. Apalagi kemudian ia bertanya kepadaku pula, "Kenalkah kau kepadaku?" Aku tahu bahwa aku bukan musuhnya. Karena itu, aku tidak mau kehilangan kesempatan. Tanpa menjawab pertanyaannya, segera aku menarik kerisku dan langsung aku menusuk ke arah telungkup. Nah, kau lihat jalur-jalur di mukaku ini. Tetapi kau tetap hidup? Sela Bantaran ingin tahu. Ya, aku tetap hidup, sambung Jaladri. Bukan karena aku sekarang telah mampu melawan Bugel Kaligi, atau aku dapat melepaskan diri dari tangannya. Iya, lalu kenapa? Sendang Parapat menjadi tidak sabar. Apakah kau dibiarkannya pergi? Jaladri tertawa. Jangan terlalu tergesa-gesa. Dengan urutan ceritaku, aku kemudian bangkit dan dengan tekad yang bulat, aku akan mati sebagai laki-laki, berjuang dengan tenaga yang ada padaku. Tetapi tiba-tiba Tuhan menyelamatkan aku. Ketika Bugel Kaligi itu dengan marahnya menggeram dan hampir menerkam kepalaku, terdengar suara di belakangku. "Jangan Kaligi, jangan mengganggu anak-anak." Bugel Kaligi terkejut, aku juga terkejut. Kalau seseorang dapat hadir di tempat itu tanpa diketahui oleh Bugel Kaligi, maka aku mengharap bahwa setidak-tidaknya orang itu akan dapat menyelamatkan aku. "Siapakah orang itu?" tanya Sendang Parapat. "Aku tidak tahu," jawab Jaladri. "Hus," sahut orang yang berada di pendopo itu hampir berbareng. "Jangan berteka-teki." "Hei," jawab Jaladri. "Siapa yang berteka-teki? Aku benar-benar tidak tahu. Kakang Penjawi juga tidak tahu siapakah dia." Arya tertarik pada cerita itu. Tampak alisnya berkerut. Demikian juga Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan orang-orang lain. "Apa yang dilakukan?" tanya Arya Saloka kemudian. Jaladri mengingsar duduknya. Ia meneruskan. Bugel Kaligi terkejut atas kehadirannya. Ia mengurungkan niatnya untuk memecahkan kepalaku. Tetapi segera ia bersiaga untuk menghadapi musuh barunya. "Jangan ganggu aku," ia berdesis. Tetapi orang yang datang itu tertawa. Suaranya nyaring. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan. Karena itu, aku pun kadang-kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa tujuan, antara lain mengganggumu. Bugel Kaligi benar-benar marah. Terdengar suaranya menggeram seperti serigala. Namun orang asing itu masih tertawa-tawa saja. Demikianlah akhirnya keduanya terlibat dalam satu perkelahian tanpa kata-kata lain. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menilai pertempuran itu. Mereka bergerak-gerak dengan cepatnya. Kadang-kadang mereka melontarkan diri mereka seperti bintang beralih, sambar menyambar. Aku pernah menyaksikan 2 ekor elang berkelahi. Gagah benar, namun itu lebih cepat seperti sikatan.
Si bongkok itu pun sungguh luar biasa. Aku heran, kenapa bongkoknya itu sama sekali tidak mengganggu. Melihat perkelahian itu, aku menjadi malu pada diri sendiri. Apakah yang terjadi seandainya aku yang harus bertempur melawan bugil Kaliki itu? Namun demikian, aku tidak mau lari. Aku akan menunggu sampai pertempuran itu berakhir. Kalau penolongku itu kalah dan binasa, biarlah aku binasa pula. Tetapi kalau ia menang, biarlah aku sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi pertempuran itu kemudian terganggu. Aku melihat bayangan lain yang datang ke tempat itu pula. Bersamaan dengan kehadiran orang kedua itu, aku lihat bugil Kaliki berteriak nyaring untuk kemudian melontar mundur dan lenyap di dalam keremangan pagi. Orang yang bertempur melawannya sama sekali tidak mengejarnya. Ia sekarang berhadapan dengan orang yang datang terakhir. Namun agaknya mereka tidak akan bertempur. Bahkan mereka berdua tampaknya seperti dua orang sahabat yang baru bertemu. Mereka saling mengguncang tangan masing-masing. Siapakah yang datang kemudian? Juga tidak tahu. Tanya Wanamerta. Jaladri tertawa, Penjawi pun tertawa. Kiai, jawab Jaladri, kepada orang yang terakhir itu, aku sudah mengenalnya, bahkan kalian juga mengenalnya. Ya, siapa? Kalau kau sudah mengenal, kami mengenal pula. Sendang Parapat semakin tidak sabar. Ki Ageng Soradipayana, jawab Jaladri. Oh, terdengar orang-orang yang mendengar bergumam. Mereka menarik nafas lega, seolah-olah merekalah yang terlepas dari ancaman maut. Jaladri berhenti pula untuk sesaat, kemudian ia meneruskan. Aku hanya sempat mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak ku kenal itu. Tetapi aku tidak sempat bertanya tentang dirinya, sebab kemudian Ki Ageng Soradipayana bertanya kepadaku, "Apa kerjamu di sini, Jaladri?" Aku menjadi ragu sebentar, tetapi kepada Ki Ageng Soradipayana, aku tak dapat berkata lain kecuali mengatakan yang sebenarnya. Mula-mula aku menjadi cemas. Jangan-jangan hal itu tak dikehendaki oleh Ki Ageng. Namun tiba-tiba Ki Ageng Soradipayana berkata, "Marilah, hari hampir pagi. Sebentar lagi pertempuran akan dimulai." Aku tak dapat membantah. Aku ikuti Ki Ageng kembali ke pasukan Pamingit. Agaknya Ki Ageng Soradipayana berada di dalam laskar yang menduduki Kepandak. Laskar ini dipimpin oleh Wulungan. Sedang menurut Ki Ageng Soradipayana, induk pasukan yang berada di Sumber Panas dipimpin langsung oleh Ki Ageng Lembusora sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.